adalah Raffi, ya Allah. Dia itu sudah menyelamatkan nyawa anakku, Raya. Aku mohon, jangan biarkan ada sesuatu yang buruk menimpa Raffi. Kamu pasti pengen kalau Raffi itu meninggal, kan? Kamu pasti seneng kan kalau semua itu terjadi sama Raffi? Jadi udah gak ada lagi orang yang jadi penghalang buat kamu, Lang. Apa kamu gila, Mel? Mana mungkin aku pikir kayak gitu? Dia udah nyelamatin anak kita, Mel. Kamu harus ingat ya, saya ini neneknya. Dan saya bisa dengan gampang merebut dia dari kamu. Sehingga kamu tidak akan mempunyai apapun yang bisa mempengaruhi Elang ataupun Raffi. Laki-laki dari masa lalu kamu ataupun suami kamu sendiri. Karena mereka berdua akan pergi meninggalkan kamu. Kamu tahu kan? Kalau Raffi itu baru aja ngelewatin masa kritisnya karena dia udah nyelamatin anak kita. Aku nggak bisa, Lang. Aku nggak bisa harus kasih tahu ke Raffi kalau sebentar lagi aku dan Raya bakal ninggalin dia. Aku nggak bisa. Hanya ada satu cara untuk nyelesain masalah ini. Aku akan membuat Elang membenci aku. Dan dengan begitu, dia pasti bisa ngelupain aku. Hanya dengan cara seperti ini, Elang bisa ngelanjutin hidupnya tanpa aku. Makasih ya, Sonya. Kamu udah nolong aku. Dan makasih juga karena selama ini kamu udah ngertiin perasaan aku. Tapi mulai sekarang, aku akan ngelakuin apapun yang harus aku lakuin. Karena ini semua demi kebaikan kita bersama. Lang? Lang? Lang kemana ya? Maaf, Bu. Apa benar ini mobil Ibu? Pria yang tadi datang bersama Ibu menitipkan kunci ini ke saya, Bu. Terus orangnya mana? Dia udah pulang, Bu. Tadi katanya ada mobil yang jemput. Saya permisi, Bu. Hei, lu semua tuh baru sadar ya kalau gue jatuh dan masuk rumah sakit. Kok baru sekarang sih lu pada seriusnya? Enggak kok, Bro. Ngomong-ngomong kapan lu keluar dari sini? Gue nggak tahu ya. Tapi kalau dokternya sayang sama gue, mungkin gue ditahan agak lama kali di sini. Elang pasti lagi marah sama aku. Karena aku belum ngasih tahu juga ke Raffi tentang masalah aku sama dia. Mel, kamu pulang aja, Mel. Temenin Raya. Kasihan dia sendirian di rumah. Gak apa-apa kok, Raf. Kan Raya sama nenek di rumah. Ya, kamu kan tahu gimana nenek, Mel. Udah nggak apa-apa kok. Aku ada teman-teman ini yang nemenin aku. Lang, tolong anterin Melody ya. Nggak usah. Kalau kamu pengen aku pulang, aku bisa pulang sendiri kok.
kamu tuh lebih aman kalau dianterin sama Elang. Biar aku bisa lebih tenang juga. Tapi Raf, Please Mel, ya kalau misalnya nanti kamu kenapa-napa gara-gara pulang sendiri, aku malah bisa lebih lama dirawat di sini Mel. Jadi mendingan Elang anterin kamu aja ya. ya udah, aku pulang ya. Gue tinggal ya, Ref. Hati-hati ya, bro. Lang, kamu itu salah arah. Lang, apa-apaan sih kamu? Kamu balik nggak ke arah yang benar? Kita tuh bisa ditangkap polisi, tau nggak? Buat apa? Sekarang hidup aku udah seperti ini. Ada di jalan yang salah. Dan semua itu karena kamu gak ada di samping aku, Mel. Karena kamu sekarang sama Raffi. Lang, tolong jangan berbuat bodoh, Lang. Bodoh? Sekarang buat aku udah gak ada bedanya lagi aku berbuat bodoh atau enggak. Ini rumah kamu. Rumah laki-laki yang udah kamu pilih untuk menemani hidup kamu. Aku udah cukup ngelihat kamu dipeluk dan dipegang sama laki-laki lain. Tapi kamu gak pernah tahu kan apa yang aku rasain? Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakuin. Kamu pengen aku benci sama kamu kan? Apa kamu pikir kamu bisa ngelakuin semua itu? Enggak, Mel. Aku gak akan pernah benci sama kamu. Semua itu udah cukup. Kamu pikir aku nggak tahu apa isi hati kamu, Mel? Hati aku dan hati kamu ngeluarin bunyi yang sama, Mel. Aku cinta sama kamu dan aku yakin kamu juga cinta sama aku. Tapi kamu kepengen jadi pahlawan kan, Mel? Kamu kepengen berkorban demi orang lain. Asal kamu tahu, Mel. Cinta adalah hal yang paling egois di muka bumi ini. Aku suka sama Raffi. Tapi apa kamu tahu? Saat kamu deket sama dia, hati aku rasanya terbakar, Mel. Aku pengen banget pukul dia. Aku pengen banget suruh dia menyingkir dari kamu. Aku pengen bawa kamu pergi, Mel. Hati aku sakit, Mel. Dan kamu gak pernah ngerasain semua itu, kan? Lang. Kamu gak tahu karena kamu gak pernah cemburu, Mel. Kamu gak tahu karena saat ini ada 2 orang laki-laki yang jatuh cinta sama kamu, Mel. Tapi aku tahu, hati kamu cuma buat aku. Karena itu, Mel, aku akan buat kamu ngerasain semua yang aku rasain. Aku akan buat kamu ngerasain semua penderitaan aku. Mulai hari ini, semua akan berubah. Aku gak akan pernah kejar kamu lagi. Aku gak akan pernah ganggu kamu lagi. Tapi aku bersumpah atas nama cinta. Suatu saat kamu bakal datang berlari dalam pelukan aku lagi. Mama menang. Aku gak akan ngejar-ngejar Melody lagi. Dan aku mau lakuin semua permintaan Mama. Kamu serius, Lang?
Kamu mau menikah sama Sonia. Tapi kamu kenapa? Apa kamu... Apa maksudnya Elang? Kenapa dia mau menikah sama Sonia? Ini nggak seperti sifat biasanya Elang. Elang nggak akan mungkin bisa ngelupain cintanya Melody. Terus apa yang dia mau lakuin? Apa jangan-jangan dia punya rencana lain? Nenek kenapa? Mestinya pertanyaan itu kamu yang jawab dong. Maksud nenek? Aduh, kamu tuh gimana sih, Mel? Masa kamu mau dua-duanya? Aku sama sekali nggak pernah punya pikiran seperti itu, Nek. Sama sekali nggak. Ada. Cinta itu seperti badai. Badai yang sangat kuat. Pohon aja bisa diangkat loh. Malah semua yang dilaluinya pasti rusak. Malah dia bisa ngancurin satu kota. Kalau badai itu udah lewat, semua rusak. Dan orang yang kena badai, semuanya nggak berdaya. Maksudnya ini apa sih? Mel, cinta itu gila. Tapi kamu boleh sih jatuh cinta. Cuman kalau orang jatuh cinta, dia mesti punya fondasi yang kuat. Dan untuk bikin fondasi itu, kamu tuh harus milih loh. Antara Raffi sama Elang. Dan siapapun yang kamu pilih, kamu harus kasih tahu Raffi loh. Raffi kan harus tahu. Semakin kamu tunda-tunda, kamu makin kejebak dalam kebohongan. Raf, Melody udah sampai di rumah dengan selamat. Thanks ya, Lang. Kalau lo nggak keberatan, gua mau bermalam di sini, nemenin lo. Kalian kalau mau, boleh pulang kok. Kita juga tetap di sini kok. Kalau lo mau ngajaga Raffi, kenapa kita enggak? Tunggu deh. Kok gue ngerasa aneh ya? Gue ngerasa lu pada tuh kayak bersaing gitu sama Elang. Kenapa sih? Raf, persaingan itu selalu ada. Lunya aja yang nggak sadar. Lu jangan lupa bro, cuman temen yang bisa nusuk dari belakang dan ngerampok lo di depan mata. Oke, kalau gitu kita semua nginep di sini. Ya udah kalau gitu bagus. Gue jadi banyak yang nemenin kan. Kok handphonenya Elang mati ya? Coba telepon Sony aja. Halo? Sonia, syukurlah kamu ngangkat telepon. Tante udah khawatir. Khawatir kenapa, Tante? Kamu lagi sama Elang nggak? Tadi soalnya Elang telepon, dia bilang lagi sama kamu. Iya, tadi Lang emang kesini, tapi sekarang udah nggak ada. Terus kamu tahu dia di mana? Sebenarnya aku tahu Lang di mana, Tante. Tapi aku nggak bisa kasih tahu. Soalnya aku nggak mau Elang jadi nggak percaya lagi sama aku. Kenapa sih, Son? Kamu kan tahu Tante itu ngedukung kamu. Kamu boleh aja berpikir yang macam-macam. Tapi pada kenyataannya, kita berdua tuh sama. Kita berdua menginginkan Elang bahagia, Son. Sonia minta maaf, Tante. Memang, kita berdua ingin melihat Elang bahagia. Tapi Sonia nggak tahu kenapa.
Setiap usaha yang Tante lakuin selalu membuat Elang sengsara dan tidak bahagia. Aku rasa udah gak ada yang lagi perlu dibicarain. Son, Tante, kamu bilang kita berdua nggak ada kesamaan. Tapi lihat sekarang, kita sama-sama terjaga semalaman memikirkan Elang. Tante memang pernah merusak hubungan Melody dengan Elang. Tapi Tante nggak mau kejadian itu terulang lagi. Makanya Tante nggak mau merusak hubungan kamu sama Elang. Tapi aku tahu, hati kamu cuma buat aku. Karena itu, Mel, aku akan buat kamu ngerasain semua yang aku rasain. Aku akan buat kamu ngerasain semua penderitaan aku. Mulai hari ini, semua akan berubah. Aku gak akan pernah kejar kamu lagi. Aku gak akan pernah ganggu kamu lagi. Tapi aku bersumpah atas nama cinta.
suatu saat kamu bakal datang berlari dalam pelukan aku lagi. Aku hanya ingin ngelihat kamu bahagia, Lang. Suster, bisa tolong bantu saya nanti setelah saya pergi, tolong kasihin kopi ini ke orang yang lagi tidur di sofa. Kenapa bukan Mbak aja yang ngasih kopinya? Saya lagi banyak urusan. Sebelum jari aku dibuat kepanasan lagi, aku bakal langsung bilang seberapa manis kopi yang aku mau. 2 sendok gula deh. Kalau enggak, 3 sendok gula deh, Mel. Tempat ini tuh benar-benar bikin aku sumpek. Jadi aku butuh yang ekstra manis. Ini tuh kopi instan, jadi udah manis. Tapi kalau memang kurang manis, ya minumnya sambil ngeliat aku. Kamu tuh bisa aja ya, Mel. Mereka enak banget ya tidurnya. Sebentar ya, Mel. Cobain, serius, cobain. Cobain, udah manis atau belum kopinya, cobain. Naik. Kira-kira lah kalau mau ngebangunin orang, manusiawi dikit apa sih? Tunggu, jangan salah. Ini tuh, gue belajar dari Melody. Ini cara dia buat nanya ke gue, kopinya udah manis atau belum? Keren banget cara lu, Mel. Melody itu emang selalu punya cara-cara yang unik buat hidup gue lebih berwarna. Mungkin kalau nggak ada Melody, gue jadi orang paling ngebosenin kali ya di dunia. Kalau baru nyadar sekarang, lah. Ya, rese lu malah ditangkapin serius lagi. Yang itu lucu nih. Baru sadar. Enggak kan, emang gue nggak bosenin. Puas bener ya lu ya. Lang, dari mana aja lo? Maaf, Raf. Tadi malam kamarnya penuh, jadi gue tidur di lobi. Oh.
Tante, silakan diminum. Terima kasih. Sonia, Tante menyadari kalau Tante itu kadang suka terlalu kasar sama Melody. Tapi Tante sama sekali nggak benci sama Melody. Malahan, Tante bersedia menerima kehadirannya Melody dan anaknya di rumah Tante. Demi Elang. Apa Elang pernah menceritakan itu sama kamu? Nggak sama sekali, Tante. Nggak heran sih kalau Elang nggak cerita. Karena Tante tahu alasannya kenapa. Apa ini berarti Melody nggak mau balik ke Elang karena Raffi? Katanya lu temennya Raffi. Kenapa nggak ngambilin Raffi kamar yang VIP? Jadinya kan kita bisa lebih nyaman nungguin Raffinya. Hah? Gue setuju. Lu juga bisa tidur enak di atas sofa. Ini mah di lobi. Bisa aja sih. Tapi gue nggak mau uang dan status mempengaruhi persahabatan gue sama Raffi. Ini dia baru sahabat gue. Thanks ya, Lang. Raffi udah bawa banyak perubahan buat gue. Dan gara-gara dia juga, gue memutuskan untuk menikah. Serius lu, Lang? Lu mau nikah? Nikah sama siapa? Gua tahu. Pasti Sonia kan? Yap. Gue udah rencanain semuanya. Pertunangannya akan diadain hari Sabtu ini. Gue nggak mau kalah lah sama lo. Gue juga pengen cepet-cepet punya keluarga. Wah, kalau gitu fix banget nih. Gua harus keluar dari rumah sakit hari ini juga. Guys, lu pada tolong bilangin dokter dong. Bilang gue mau pulang. Gue udah sehat nih. Udah waktunya buat gue untuk keluar dari rumah sakit ini. Oke? Iya bro, iya bro. Yuk. Mama nggak akan ngomong lagi apapun. Asalkan kamu mau langsung menikah dengan Sonia. Nggak usah pakai pertunangan segala. Setuju kamu? Gimana sih ini? Katanya si Elang cowok masa lalunya Melody. Kok sekarang dia jadi mau tunangan? Bener loh, apa sih maksudnya tuh orang? Gue yakin sih kalau dia tuh cuma pengen bikin Melody cemburu. Kalau lu pada ngizinin gue ngomong sama Raffi, kejadiannya nggak bakalan kacau kayak gini, men. Lu lihat Melody nggak? Melody itu sangat nggak bereaksi sama sekali waktu Elang ngomongin masalah pertunangannya. Iya tuh. Dan gue rasa Melody udah nggak peduli sama apa yang dilakuin orang kaya sialan itu. Bener tuh kok. Mendingan sekarang kita mikirin Raffi dan Melody daripada kita mikirin Elang. Aduh, kepala gue pusing deh. Mendingan sekarang kita temuin dokter aja. Wah, ide bagus tuh. Yaudah yuk, Kemana yuk. nih? Udah, yuk. Yuk. Kamu mikirin apa lagi sih? Sekarang bukan saatnya untuk mikir. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Kita berdua sama-sama tahu. Kalau Melody itu nggak akan mau menikah sama Elang. Karena dia pasti nggak akan mau meninggalkan suaminya Raffi. Melody nggak akan mau lagi berhubungan sama Elang, Son. Makanya sekarang adalah waktunya kamu untuk membuat Elang jatuh cinta. Waktunya kamu merebut hatinya Elang. Saya sudah berkali-kali memberitahu dia soal ini, Bu. Tapi dia selalu keras. Melody itu cuma perempuan kelas menengah. Dia nggak mau susah hidupnya. Dan lagi pula, Elang itu sudah setuju untuk bertunangan dengan kamu. Tunggu apa lagi? Terus, lu udah bilang kan sama Sonia kalau lu mau nikah sama dia?
Belum sih. Tapi gue yakin dia pasti setuju. Loh, nggak bisa gitu dong, Lang. Walaupun lu yakin dia bakal setuju, dia pasti bakal seneng kalau lu langsung bilang sendiri ke dia. Udah deh, Lang. Mendingan lu nggak usah nunda-nunda lagi. Kalau dulu gua nunda buat ngungkapin perasaan gua ke Melody, mungkin sekarang gua belum nikah sama Melody. Kalau lo nggak nikah sama dia, semua ini nggak akan terjadi sama gue. Mel, menurut kamu gimana? Elang harus ngomong atau enggak? Iya. Kamu harus bilang apa yang lagi kamu pikirin sama Sonia. Tuh kan, gue bilang juga apa. Oke. Kalau gitu gue ngomong sekarang. Good luck ya, bro. Lang, Mama mau tahu, kamu itu benar-benar sudah menyerah? Atau itu cuma omongan kamu aja? Nggak ada yang perlu dibicarain lagi, Ma. Yang jelas aku udah mau tunangan kan sama Sonia. Nggak bisa, Lang. Itu nggak cukup. Mama tahu kenapa kamu melakukan ini semua. Mama mau apa lagi sih, Ma? Mama cukup bikin aku tunangan sama Sonia. Setelah itu udah, nggak usah ikut campur lagi. Ya nggak bisa, Lang. Mama nggak bisa ngeliat kamu nyakitin hatinya Sonia. Karena Mama tahu alasan kamu yang sebenarnya ngelakuin ini semua. Kamu pengen bikin Melody cemburu. Iya kan? Dan Mama nggak akan ngebiarin kamu manfaatin Sonia. Cukup, Ma. Aku udah kasih keputusan. Jadi tolong jangan bikin aku pusing dengan semua ocehan Mama. Oke. Mama nggak akan ngomong lagi apapun. Asalkan kamu mau langsung menikah dengan Sonia. Nggak usah pakai pertunangan segala. Setuju kamu? Kalau itu mau Mama, Mama atur aja sendiri. Baik, terima kasih. Sayang, Elang setuju untuk langsung menikah dengan kamu. Menikah? Elang bersedia menikah dengan aku? Iya. Kenapa? Kok kamu gak senang begitu sih? Hei. Sayang, kamu harus percaya. Ternyata kekuatan cinta kamu sekarang membawa Elang ke dalam pelukan kamu. Dan kamu percaya kan? Kekuatan cinta itu dapat mengalahkan semuanya. Bukannya Sonia nggak percaya, Pak. Tapi Sonia pengen Elang sendiri yang ngomong ke Sonia. Selamat ya, Lang. Lu udah ngambil keputusan yang tepat dengan nikah sama Sonia. Gue yakin Sonia pasti bisa jadi istri yang baik buat lu, Lang. Kebetulan dokter kesini. Dok, saya bisa keluar secepatnya kan, Dok? Saya nggak mau sampai saya nggak datang ke pesta pernikahan teman saya ini, Dok. Hari Sabtu ini. Saya masih harus melakukan pemeriksaan ulang pada sendi bahu Bapak. Saya khawatir masih ada pembengkakan. Aduh, Dok. Saya baik-baik aja kok. Lihat nih, Dok. Tuh, bahu saya nggak kenapa-napa, Dok. Nggak sakit kok. Ya, percaya deh, Dok. Saya baik-baik aja. Jadi tolong, Dok, urus izin keluar saya secepatnya, Dok. Ngomong-ngomong, Riko sama yang lain kemana ya? Teman-teman Bapak, saya lihat mereka ada di koridor depan. Raf, kamu ngapain? Bapak seharusnya tidak banyak bergerak dulu. Iya, Raf. Ya ampun, gue nggak apa-apa kok, beneran deh. Gue cuma mau keluar. Gue mau kasih kabar baik tentang pernikahan lo ke anak-anak. Dok, tenang aja, Dok.
Saya nggak bakal pingsan kok, Dok. Ya udah, gue keluar dulu ya. Mel, aku keluar dulu ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Kamu nggak mau ngucapin selamat buat aku? Selamat ya, Lang. Aku doain semoga kamu dan Sonia selalu bahagia. Ya, Elangnya udah pergi ya, Mbak? baru aja pergi, Mbak. Tadi katanya mau jenguk temennya di rumah sakit. Oh, ya udah. Saya tunggu di sini dulu ya. Ya, silakan, Mbak. Elang, kamu pergi ke sana untuk menjenguk Raffi? Atau kamu ingin ngelihat reaksi Melody mendengar rencana pernikahan kita? Aku akuin aku kalah. Cinta kamu yang menang. Kita akhirnya menikah kan? Apa sebenarnya tujuan kamu menikah dengan aku? Kamu ingin membuat Melody cemburu? Atau punya alasan lain? Apa bedanya? Toh kamu sendiri kan yang pernah bilang sama aku. Kamu akan berusaha ngeraih cinta aku. Sekarang semua yang kamu mau kamu udah dapetin. Kita akan nikah. Semudah itu aku nyetujuin pernikahan ini, ya? Padahal aku tahu kalau kamu cuma mencintai Melody. Dan aku tahu di hati kamu nggak ada tempat yang tersisa untuk perempuan lain kecuali Melody. Apa yang sebenarnya kamu mau, Lang? Apa kamu berharap Melody akan mencegah pernikahan kita? Sampai kapan kamu berharap? Sampai kita berdua ada di gedung? Sampai kita berdua ada di depan penghulu? Jawab pertanyaan aku, Lang. Buat apa sih kamu ngajuin semua pertanyaan ini? Kamu cinta kan sama aku? Dan aku mau nikah sama kamu? Apa itu kurang? Cukup! Aku nggak akan nyetujuin pernikahan ini. Karena aku nggak mau menikah dengan lelaki yang masih mencintai perempuan lain. Kenapa? Kamu takut bersaing sama Melody? Kamu takut aku nggak bisa berpaling dari Melody walaupun aku udah nikah? Iya. Oke. Kalau itu mau kamu, aku menyetujui pernikahan ini. Son? Tante senang kamu ada di sini. Aku mau bilang kalau aku bersedia menikah dengan Elang, Tante. Aku pamit dulu. Son? Sonia?
Elang sudah memutuskan untuk menikah dengan aku Sabtu ini. Mau berkomentar? Itu kan keputusan yang udah diambil sama Elang. Jadi ya semuanya terserah dia. Lagi pula, aku sama sekali nggak punya hak apa-apa untuk berkomentar. Kamu pikir ini semua tentang Elang? Apa kamu nggak pernah berpikir? Ini semua juga menyangkut hidup aku. Kamu dengar baik-baik, Melody. Sabtu ini, aku akan menikah dengan Elang. Di saat terjadi pernikahan itu, Elang bukan milik siapa-siapa lagi. Elang hanya akan menjadi milik aku, menjadi suami aku. Dan sebagai istrinya, aku mau ingetin ke kamu. Tolong jangan pernah dekati Elang lagi dan jauhi dia.